HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku bernyanyi untuk memuja keagungan-Mu. Ku bernyanyi untuk-Mu, kekasih Atmani. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi untuk memuja keagungan-Mu. Ku bernyanyi untuk-Mu, kekasih Atmani. Ku bernyanyi nada-nada. Selamat datang di kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Salam sehat atas karunia Yang Widi. Beberapa menit belakangan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tayangan khusus, tontonan berisi tatanan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita dalam Dharma Agama dan Dharma Negara, karena HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Senang sekali, saya Mia Gandewa akan mengantarkan tayangan spesial peresmian gedung baru PHDI di kawasan Palmerah, Jakarta, dilanjutkan dengan ngobrol inspiratif bersama Ketua Sabawalaka, Bapak Nangadana, dan masih banyak tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi untuk memuja keagungan-Mu. Ku bernyanyi untuk-Mu, kekasih Atmani. Hanya ada satu orang yang diizinkan terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Jangan pernah berhenti berbagi informasi. Jangan pernah lelah membuka jendela Hindu Dharma. Saya KS Arsana bersama WTV Channel 3 Jembatan Pencerah.
Pemirsa WTV Channel 3, semoga semua rahayu dalam lindungan Yang Widi. Kali ini WTV Channel 3 sedang bersama Bapak Nengah Dana, Tua Sabawolake PHDI Pusat. Kunapi orti, Pak Nengah? Ya, becik, enak, atas karunia yang dikuasai. Seperti janji kita pada pertemuan lalu, WTV Channel 3 kini menyediakan durasi khusus untuk mengungkap seperti apa eksistensi dari lembaga umat kita tertinggi, Parisade Hindu Dharma Indonesia. Nah, bagaimana peran, tugas, fungsi, dan wewenang dari lembaga umat kita ini, PHDI, dalam mencerahkan umat se-Nusantara? Sekali lagi, organ dari Parisade. Ada yang 2 kamar dan ada 3 kamar. Nah, bagaimana penjelasannya, Pak? Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda, literatur, buku praktis, petunjuk pelaksanaan pancayatnya, puja Trisandya, muspa, serta souvenir Hindu, lagu-lagu rohani hingga pegawat gita multimedia. Kunjungi Butik Buku Hindu, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Terima kasih. Parisade Hindu Dharma Indonesia ini memang sudah sekian lama usianya ya, dari tahun 59, 23 Februari. Perubahan-perubahan tadi merupakan dinamika untuk merespon perkembangan umat Hindu dan kebutuhan secara spiritual maupun ritual umat Hindu di Indonesia. Nah, kita bicara yang sekarang saja. Parisade Hindu Dharma Indonesia tugasnya yang paling utama adalah membina dan melayani umat Hindu dalam melaksanakan kegiatan keagamaan berdasarkan Weda. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan pembinaan umat Hindu untuk meningkatkan dan mengembangkan penghayatan pengamalan ajaran agama Hindu sesuai dengan sastra Weda itu sendiri. Kemudian juga meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehinduan ini supaya umat Hindu dapat melaksanakan keagamaannya dengan tertib, damai, dan sebagainya. Kemudian juga meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antara organisasi, lembaga, sehingga dia berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang paling penting adalah bagaimana dia melakukan redefinisi, reinterpretasi tentang keagamaan itu supaya apa yang terdapat di ajaran Hindu itu memungkinkan untuk diberi penafsiran yang berbeda-beda, tetapi melalui parisade inilah diberikan pemahaman, diambil keputusan, kebijakan, inilah yang benar. Itu ada di Samo. Nah, ini yang penting. Bisa diputuskan di dalam Samuan Agung, bisa diputuskan di Mahasabe, dan juga bisa diputuskan oleh Sabe Pandita sendiri. Kemudian kalau Sabe Pandita sendiri, tugasnya memang fungsinya juga adalah menerbitkan Bisama, mengambil keputusan keagamaan, kemudian bisa memerintahkan pengurus harian, meminta laporannya dan sebagainya. Sedangkan Sabawolake sebagai think tanknya, itu kan sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu. Tapi juga bisa memberi saran kepada pengurus harian tentang dia selalu aktif melakukan pengkajian terhadap hal-hal aktual yang terjadi di masyarakat Hindu khususnya dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan akhirnya untuk pengurus harian, dia tugasnya memang selaku eksekutif. Dia bicara tentang organisasi, dia juga mengambil keputusan di bidang organisasi, menghadiri Lobe Sabe, juga tugas beratnya mencari dana ya. Cari dana untuk dapat memfasilitasi semua kegiatan organ parisade ini, baik Sabe Pandita, Sabawolake maupun pengurus harian. Dan dia menyelenggarakan Sabe. Sabe itu termasuk Mahasabe, Samuan Agung, rapat-rapat semuanya ini difasilitasi oleh pengurus harian. Dan dia juga mengambil keputusan atau menerbitkan keputusan tentang
pembaharuan atau pergantian pengurus Parisade daerah dan juga menghadiri Lokosabe pada saat itu. Nah ini tugas pengurus harian memang berat, dan karena itu dia juga dibantu oleh banyak wakil ketua. Kira demikian, semoga yang Widi Basir selalu mendukung kita, memberi perlindungan, memberi pencerahan, dan membawa kita ke jalan yang benar. Demikian pemirsa, terima kasih atas atensinya. Semoga tayangan PHD IPL kali ini memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Nadana mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. YTV Channel 3 lahir dari ruang kecil bahkan terpencil, tapi jangan menyerah, tetaplah melangkah, karena kita tahu api kecil yang kadang sanggup membakar hutan seringkali memercik dari batu gunung tak dikenal. Saya Dewo Suratmanyo untuk YTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit. Kali ini bersama narasumber yang juga kolumnis wartab kita, Bapak Gusti Ketut Widana, yang akan mewedarkan topik bahasan kita kali ini, eling pada leluhur. Seperti apa bentuk-bentuk aplikasi juga implementasi dari eling itu, temukan jawabannya setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, Setia Bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali. SB Setia Bakti, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Galeri Buku Napi Orti, Pak Widana. Astukara, bice-bice. Sehat selalu Bapak ya. Nah, kita langsung saja Pak berbicara tentang topik bahasan kita kali ini, eling pada leluhur. Nah, belum lama ini kan saya pernah membaca sebuah artikel dan bahkan banyak sekali beredar di media sosial Pak. Ada beberapa kelompok atau aliran kepercayaan ini tidak mewajibkan umat Hindu itu untuk memuja leluhur. Nah, ini kan sangat kontradiktif sekali Pak ya dengan sesuatu keyakinan kita agama Hindu yang percaya akan konsep Trirena nih Pak. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak melihat hal ini? Ya, jadi pandangan bahwa pemujaan leluhur itu tidak perlu, tidak penting, itu adalah salah fatal. Karena di dalam konsep pemujaan leluhur dengan mengacu pada teks Ramayana 1, kita sudah disuratkan di sana. Roh sira ring weda, bakti ring dewa, dharma lupen, pitra puja, masih dasiren swagodo kabeh. Nah, dharma lupen pitra puja itu apa maknanya? Bahwa kita diwajibkan untuk tidak lupa, wajib eling kepada leluhur, apalagi ada landasan konsepnya, landasan moralnya, yaitu yang disebut dengan Trirena, Dewa Rena, Si Rena, dan Pitra Rena. Pitra Rena inilah yang melahirkan Pitra Puja, yaitu pemujaan kepada leluhur yang tiada lain adalah pendahulu kita. Apakah itu orang tua yang sudah tiada, lalu melalui prosesi pengabenan fitriannya, melalui pengabenan, kemudian mengukur, kemudian ngelinggihan di tempat suci yang kita sebut Sanggah Kamulan, dorong dulu. Di situ beliau kemudian disanakan. Itulah sesungguhnya adalah leluhur kita, Ida Betara Betari, yang sudah berada pada posisi di alam swa, sehingga setara dengan posisinya pada alam dewa, sehingga disebut Dewa Pitara. Itu dasarnya. Ya, Pak Widana, pemirsa HiTV Channel 3, kalau seandainya kita fokuskan pembicaraan kita kali ini di Bali saja nih Pak, bagaimana sih bentuk-bentuk pemujaan umat Hindu kita terhadap leluhur ini di Bali Pak? Oh iya, secara sederhana sebenarnya kita sudah
setiap hari hadir berada dalam lingkup kedekatan dengan leluhur kita. Dibuktikan dengan adanya bangunan bentuk-bentuk pemujaan yang kita sebut dengan sangga atau merajan, terutama paling pokoknya adalah rong telu. Di rong telu itulah yang di tengah Betara yang guru, yang tanahan Ida Betara, leluhur kita yang meraga lanang, Papante, yang kiri leluhur kita yang meraga istri, Betari atau Ibunda. Itu satu kesatuan dari konsep pemujaan leluhur yang paling dekat. Bahkan di tingkat lebih bawah lagi, di kamar masing-masing pun terdapat yang namanya pelangkiran, yang sering diistilahkan juga pelangkanira gitu, pelangkiran. Jadi linggih daripada ide Betara-Betari leluhur kita yang fungsinya untuk melindungi. Betara itu bats, artinya melindungi. Beliaulah pelindung kita ketika kita ada masalah, persoalan dan sebagainya. Untuk tempat kita mengadu, karena kehadiran beliau itu adalah sebagai semacam sugesti untuk kita lebih eksis di dalam kehidupan di dunia skala ini. Saya kira itu. Ya, Pak. Nah, terakhir nih untuk menjadi catatan pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada, selain kita memuja leluhur dalam medianya seperti di Sangga Kemulan, kemudian di Rong Telu seperti itu Pak ya. Nah, untuk memuja leluhur juga yang telah tiada, nah bagaimana sih implementasinya untuk yang di kehidupan saat ini misalnya? Oh iya, nah ini yang perlu sekali diingat dan kemudian ditingkatkan, karena selama ini kan ada pandangan umum bahwa kita hanya bicara tentang Pitrayatnya, menjalankan ajaran Pitrayatnya ketika saat beliau orang tua atau siapapun telah tiada, telah meninggal dunia. Padahal yang dipentingkan sesungguhnya adalah Pitrayatnya skala ketika orang tua atau siapapun yang kita hormati di keluarga itu tetap mendapat perhatian secara skala. Itu dari sisi bagaimana kita memperhatikan kehidupannya sehari-hari, apakah sudah tercukupi, sudah dapat perhatian, kesehatannya dan sebagainya. Karena kan seringkali ketika dalam keadaan sudah tidak berdaya, seakan-akan keturunannya, perdisendananya menjauh, tinggal menunggu saatnya saja. Padahal itu sangat keliru, sehingga penting sekali untuk kita tingkatkan Pitrayatnya skala sebagai pengamalan ajaran Pitrana. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Widana, pencerahannya dan udaranya begitu gamblang. Semoga dapat menjadi catatan penting bagi pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Sampai jumpa dalam tayangan Cemeti Cerah 5 Menit berikutnya. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama ngopi, ngobrol inspiratif. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selanjutnya, mari kita simak Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Inilah saatnya kita mulai sembahyang, sucikan raga, heningkan cipta dan sukma. Mari duduk bersila, pejamkan jiwa, biarkan sang ongkara jatuh di dada. Lalu nyanyikan irama saksara, jagukan tangan di antara asap dupa, panjatkan puja puji dan kidung kayangan, mohon ampunan atas papanya sang Atma, ucapkan astrum karo atas karunia-Nya.
Demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodinya dapat menginspirasi kita dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi selamat atas peresmian gedung baru PHDI Pusat. Semoga menjadi rumah Hindu Dharma yang indah dengan semburat sinar pembinaan dan pencerahan menuju kemuliaan Hindu Dharma yang bercahaya. Salam damai, Channel 3. Jagukan tangan di antara asap dupa, panjatkan puja-puji dan kidung kayangan. Mohon ampunan atas papanya Sang Atma, ucapkan astungkara atas karunia-Nya. Pujikan raga, heningkan cipta dan sukma. Mari duduk bersila, pejamkan jiwa, biarkan sang ongkara jatuh di dada. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.